Ya, silakan. Ada yang mau kamu tanya? Halo, ini siapa ya? Ya, ya untuk Kak Elia saya mau tanya tentang pemberkatan imam terhadap orang Israel itu saya sempat baca di Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 kalau tidak salah. Ucapan berkat imam itu kan Ya, bilangan 6 ayat 22 sampai 27 Kak. oke. Apa yang mau ditanya? Itu kan ucapan berkat imam yang saya baca situ kan untuk orang Israel. Tapi kenapa kebanyakan Dulu dipakai musikmu untuk di belakang itu, aduh. Musikmu di belakang, matikan dulu. Matikan. teman-teman maaf. Saya bilang ini Kak, apa itu kan ucapan berkat imam kan yang situ saya baca kan untuk orang Israel. Tapi kenapa biasa para hamba Tuhan bisa memberkati umatnya itu biasa pakai apa mengganti kalimatnya pakai untuk kita semua begitu. Coba Mungkin baca bisa dijelaskan bisa Galatia. masih bingung. Ya, coba baca Galatia 3 ayat 29. Siap. Coba baca. Galatia 3 ayat 29 kamu baca. Apa dikatakan di sana? Galatia 3 ayat 29. 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya udah, itu dia kuncinya. Jadi, kalau kita adalah milik Kristus, milik Abraham, miliknya Kristus, percaya kepada Yesus, maka kita juga adalah Israel yang baru. Kita adalah Israel rohani. Kita adalah Israel yang sejati, ya. Di dalam berapa ya? Efesus 2 ayat 12 coba. Coba buka Efesus 2 ayat 12. Ayat 12 atau 13. Coba ayat 12. Buka mikrofonnya, brother, biar kita dengar. Efesus 2 ayat 12. Ya, coba. Efesus 2 ayat 12 ini tentang dipersatukan dalam Kristus. Ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ya, tanpa Kristus, ya kita tidak akan dianggap sebagai pewaris janji. Jadi, kenapa orang Kristen boleh diberkati dengan dalam janji berkat dalam Bilangan 6 ayat 22? Karena kita adalah milik Kristus. Bukankah Israel itu adalah keturunan Abraham? Lalu ketika kita menjadi milik Kristus lalu kita disebut sebagai keturunan Abraham, artinya apa? Kita adalah Israel yang baru. Ya, orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu adalah bangsa Israel yang baru. Jadi kalau kita adalah Israel yang baru, maka kita berhak menerima janji berkat itu. Dan janji berkat itu apa? Yang kamu sebutkan tadi. Ya. Bisa pernah menanyakan itu, tapi dia bilang apakah Israel yang baru bisa menggantikan Israel yang lama gitu. Bisa pernah menanyakan hal ini, tapi cuma dong ada yang bahas-bahas begitu jadi. Makanya saya ingin tanya saja di kakak. Ya. Bukan masalah Israel baru, Israel lama. Sebenarnya masalah itu yang sejati atau enggak. Yang sejati itu pasti percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena yang dijanjikan kepada Abraham itu adalah berkat. Berkat. Kan Tuhan berkata apa? Olehmu seluruh bangsa, seluruh manusia di muka bumi akan beroleh berkat. Olehmu, keturunanmu. Dan Yesus adalah keturunan Abraham. Dan olehnya seluruh dunia ini memperoleh berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan. Nah, kalau Abraham ini yang memperanakan Israel, maka kita yang masuk kepada Kristus adalah Israel yang sejati. Gitu. Jadi bukan masalah
lama sama baru, tapi yang sejati dan tidak sejati. Israel sekarang bahasa Israel sekarang itu bahasa kawi-kawi. Kalau kita yang percaya kepada Kristus itu yang sejati. Karena kepercayaan kita kepada Kristus itu mendatangkan kesetiaan itu loh. Kesetiaan apa? Kesetiaan dan konsistensi janji. Coba kepada bangsa Israel. Amin. Israel sekarang coba kamu lihat. Ya, di mana penggenapan janji Allah kepada Abraham yang oleh keturunannya itu dunia mendapat berkat? Nggak ada. Tapi kita nih, Yesus. Oleh karena Yesus yang adalah seorang Yahudi, maka seluruh dunia mendapat berkat. Apa itu? Keselamatan yang percaya kepada dia. Yohanes 3 ayat 16. Berarti itu janjinya. Ya kan? Bukan yang lain-lain gitu. Jadi ketika kamu percaya kepada Kristus, kamu adalah Israel yang sejati. Karena di dalam Kristus dan oleh karena belas kasihnya di dalam dia, kamu diperhitungkan sebagai keturunan Abraham dan menjadi pewaris janji Allah. Janji Allah itu apa? Berkat keselamatan. Itu yang dia janjikan sejak semula. Makanya dalam Kejadian itu ada Proto Evangelion yang adalah janji mengenai Mesias yang akan datang. Nah, itulah Yesus, keturunan Amin. perempuan ini akan meremuk, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, keturunan perempuan siapa? Yesus, hanya keturunan perempuan. Nah, ternyata iblis itu meremukkan tumit Yesus dengan apa? Menyalibkannya. Tetapi Yesus meremukkan kepala iblis dengan apa? Bangkit dari kematian itu. Gitu. Ya. Amin. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Kakak.